Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Siorini. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan refleksi diri selama mengikuti pembelajaran. Yang pertama, pengelolaan kasus. Pada saat semester 2 ini, tidak hanya kami mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo yang menjadi dampak dari masa pandemi COVID-19, tapi hampir semua kampus di seluruh Indonesia sepakat melakukan perkuliahan yang dilakukan secara jauh-jauh atau online. Padahal bagi kami mahasiswa kesehatan, pada saat perkuliahan banyak juga disertai dengan praktek, entah itu praktek lab, praktek lapangan, yang mana saat itu juga kami lakukan jarak jauh atau online. Sejujurnya, dengan pembelajaran langsung mungkin kami lebih banyak memilih belajar entah itu praktek maupun pembelajaran di kampus secara langsung, bahkan praktek di lapangan langsung, di mana kami juga bisa bertemu dengan berbagai kasus yang nyata secara langsung di lapangan. Di situ juga mungkin pembelajaran dan pengalaman yang berarti bagi kami. Nah, masa pandemi ini tidak menjadi halangan kini bagi kami harus melaluinya yang ditetapkan juga oleh pihak kampus dan dibimbing langsung oleh dosen-dosen terbaik di kampus kami. Kini praktek lapangan bisa terlaksana, di mana langsung di hari pertama pembelajaran kami diberikan kasus dari awal minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-3 untuk mengkaji data subjektif, objektif, beserta analisis dan penanganannya. Kemudian pada kasus minggu pertama, saya mengkaji data asuhan kebidanan postpartum dengan perdarahan atonia uteri. Pada kasus ini, saya mengkaji keluhan yang dirasakan ibu serta tanda-tanda fokusnya yang dialami yang dapat menyimpulkan ibu didiagnosa Nyonya S umur 38 tahun, P3A0, 24 jam postpartum dengan perdarahan atonia uteri. Dan minggu kedua, pengelolaan asuhan kebidanan pada balita dengan ISPA. Di kasus ini juga mengkaji data subjektif, data objektif dari orang tua balita tersebut hingga kita tahu keluhan yang dirasakan oleh anak, yaitu asuhan kebidanan Ananda S umur 4 tahun dengan ISPA yang saya sesuaikan dengan sumber penelitian terbaru. Kemudian pada minggu ketiga dilanjutkan dengan pengelolaan kasus asuhan kebidanan pada KB. Di kasus ini juga mengkaji data subjektif, objektif. Dari hasil pengkajian didapatkan ibu cemas bila kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa terjadi. Ibu berencana menggunakan KB pil kondar dan data pengkajian Nyonya J umur 31 tahun, P2A0 sudah saya ambil sesuai dengan berbagai sumber penelitian terbaru dari yang sudah sempat menentukan diagnosanya. Kemudian dari semua kasus yang diberikan tidak ada kesulitan tertentu, hanya beberapa terkendala seperti sumber penelitiannya itu yang diterapkan harus yang terbaru dan disertakan dengan kasus yang kita dapat. Kemudian dari analisis kasusnya, pada analisis kasus data subjektif, data objektif, dan data penunjang. Pemeriksaan data penunjang dari ketiga kasus di sini perlu dikaji, dicermati karena di sini data penunjang sangat diperlukan untuk menentukan diagnosa masalah berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sehingga di sini diperlukan textbook dari hasil penelitian dan yang terpercaya dan juga terbaru pastinya. Kemudian dari perencanaan dan strategi kasus, di setiap kasus yang sudah dibagikan, hal yang pertama dilakukan adalah di mana tempat penanganan yang akan saya lakukan sesuai dengan kasus yang kita dapat. Kemudian strategi perencanaan yang saya lakukan yaitu mencari literatur yang terbaru, kemudian dari setiap kasus sesuai dengan asuhan kebutuhan yang dibutuhkan klien. Kemudian dari kasus pertama, penanganan apa saja yang dapat dilakukan oleh bidan dalam kasus postpartum perdarahan atonia uteri sesuai dengan ranah dan tingkat kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan. Kemudian di kasus kedua, tingkat penanganan apa saja yang dilakukan bidan dalam menangani kasus ISPA pada balita ini. Kemudian dan di kasus yang ketiga, asuhan pelayanan kebidanan apa yang dapat bidan berikan dalam pelayanan KB dalam mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian disertai dengan hasil textbook dan penelitian terpercaya serta yang terbaru. Semua laporan disusun dalam bentuk Word, kemudian dibuat PPT dan dipresentasikan menggunakan video yang diedit disertakan PPT-nya. Kemudian presentasi kasus.
Presentasi kasus di sini menggunakan PPT yang diedit disertai dengan video penyampaiannya, kemudian menjelaskan secara menyeluruh pada setiap kasus data subjektif, data objektif, analisa, kemudian penyampaian data apa saja yang mengacu pada data penunjang, kemudian pemeriksaan penunjang hingga keluhan serta kebutuhan yang diberikan dalam setiap kasus, yang disertakan juga referensi penelitian terbaru yang mendukung dalam setiap kasusnya. Kemudian evaluasi diri. Evaluasi diri di sini dari setiap hasil presentasi laporan yang sudah saya sampaikan, saya menerima masukan baik dari teman-teman maupun pembimbing sebagai acuan saya dalam merevisi bagian dari laporan saya yang kurang lengkap. Kemudian untuk umpan balik dari teman-teman, dari setiap masukan yang diberikan dari teman-teman dan dosen pembimbing, saya cukup memahami apa yang dan saya gunakan sebagai revisi dalam setiap kasus yang saya presentasikan. Dan dari setiap pertanyaan teman-teman, saya cukup bisa menjawab pertanyaan disertai dengan bukti dari setiap pertanyaan yang berupa penelitian jurnal maupun textbook. Dan presentasi ini berakhir ketika saya dan teman-teman merasa sudah cukup puas dan dalam setiap pemaparan kasus dan diskusi yang sudah saya sampaikan. Kemudian umpan balik dari dosen pembimbing, dari setiap penyampaian presentasi saya cukup mampu dalam menjawab pertanyaan dan memberikan bukti dari setiap pertanyaan yang saya dapat dari beberapa referensi terbaru, penelitian terbaru maupun textbook. Kemudian akan menjadi masukan dari dosen pembimbing saya yang guna untuk menjadi acuan revisi saya sendiri dalam melengkapi laporan yang saya laporkan. Kemudian baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.